Awal dari rasa penasaran kami, kemudian kami mencoba untuk riset tentang keju dengan produk pertama kami yaitu mozzarella low fat. Kenapa kok bisa tertarik? Karena keju ini unik, bagi saya unik sih, karena memadukan antara sains dan seni. Teman-teman, hari ini kita udah kedatangan salah satu petani muda yang langsung terjun ke dunia pertanian dan peternakan. Nah, dia udah lumayan lama memproduksi keju. Mungkin kita bisa langsung nanya aja ke beliau. Halo Mas Fajar, mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman Expert Farmer? Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat. Saya dari PT Food for Nation, sebuah PT yang bergerak di bidang food dairy atau dairy product, khususnya untuk produk-produk keju dan turunan dari susu yang lain seperti selai dan lainnya. PT Food for Nation ini kami dirikan dua orang, saya dan teman saya, Mas Anang, atau lebih akrabnya disapa Mas Awe. Kita mendirikan PT ini sejak tahun 2021. Nah, itu berawal dari rasa penasaran kami, kemudian kami mencoba untuk riset tentang keju dengan produk pertama kami yaitu mozzarella low fat. Nah, seiring kami riset, kemudian kami mencoba untuk jualan di pasar, khususnya untuk menyampaikan produk kami ke customer. Alhamdulillah dari situ terus berkembang, tapi pada awalnya kami hanya mensuplai untuk beberapa produsen keju. Kemudian untuk tahun ini kami mencoba untuk rebranding lagi. Kami mencoba menaikkan brand kami yaitu Melo Artisan Cheese. Untuk saat ini brand kami memproduksi tidak hanya keju sapi atau keju mozzarella low fat, tapi kami merambah untuk produksi keju kambing. Beberapa di antaranya adalah fresh cheese dari susu kambing, ada chevre, kemudian semihan keju kambing, ada manchego, kemudian tom de chevre, dan kemungkinan gojeda. Oke. Terus Mas Fajar udah berapa lama sih mendalami pembuatan keju, dan dulu tuh alasannya kenapa mau mendalami di bidang keju? Oke. Pada awalnya saya bersama teman saya, Mas Ari itu, kami hanya magang di sebuah perusahaan keju skala yang pada saat itu masih skala kecil, namanya PT Majaraat Artisan Cheese. Kemudian dari situ kami tertarik untuk lebih, setelah mendalami belajar selama sebulan kurang lebih, kemudian kami tertarik untuk mendalami cheese making ini. Kenapa kok bisa tertarik? Karena keju ini unik, bagi saya unik sih, karena memadukan antara sains dan seni. Jadinya agak
aja. Dan ketika membuat keju, satu parameter aja berubah, itu akan menghasilkan flavor dan karakteristik keju yang berbeda juga. Nah itu menjadi salah satu keunikan, dan saya ingin pada nantinya saya bisa menemukan keju yang sesuai style saya sendiri, dan intinya bisa create produk keju yang asli dari Indonesia. Iya benar. Gitu. Terus kalau bisa benar-benar bisa produksi sendiri tuh belajarnya berapa lama sih ya, Mas Fajar? Dulu ikut Majarat Artisansis ini udah 5 tahun. Selama itu belajar, kemudian mendalami tentang sains di balik keju. Nah, kemudian setelah 5 tahun ini kami memberanikan diri buat bikin produk sendiri, bikin usaha sendiri gitu. Nah, selama 5 tahun itu ya saya rasa ya belum terlalu cukup untuk ilmu untuk kejunya, tapi yang penting kita berani untuk mencoba, dan siapa tahu jalan ke depannya juga bakalan bagus. Benar, anak muda harus berani berinovasi terus ya Pak Fajar ya. Berani lah. Terus kalau produk-produk kejunya apa aja yang udah pernah dihasilkan dari Mas Fajar sendiri? Kalau untuk produk keju kami sudah pernah membuat itu tadi ada mozzarella lovet, kemudian untuk keju sapi yang lain kita mencoba bikin Colby Jack, kemudian Gouda, tetapi kita spesialtinya memang di susu kambing ya, keju-keju dari susu kambing. Itu ada Manchego, kemudian Godbury, kemudian ada Sonmore, itu soft cheese yang di coating dengan jamur putih, kemudian ada goat cheddar. Itu sih, kita lebih banyak mainan di keju-keju dari susu kambing. Terus kalau suka dukanya menjadi cheese maker itu gimana Mas Fajar? Kalau suka dukanya mungkin banyak sukanya sih, karena duka pun kita manipulasi diri sendiri buat mengambil duka itu sebagai pelajaran yang dimana itu buat lebih bikin kita bahagia. Kalau sukanya sendiri ketika kita bikin produk kemudian hasilnya enak, dan menurut teman-teman atau menurut customer, menurut yang mencicipi itu enak, kita bahagia di situ. Kemudian kalau dukanya mungkin ketika produksi dapat bahan ternyata tidak sesuai, kemudian gagal produksi, dan kita harus membuang produknya itu yang kita bikin sendiri sih. Karena enak aja sih. Mubazir ya. Mubazir. Terus kalau untuk bahan nih di sini sendiri di Indonesia, khususnya di Jogja gini, terhitung susah nggak sih? Ketersediaannya, harganya gimana? Nah, kalau yang keju dari sapi masih agak mending, tetapi akhir-akhir ini karena habis PMK ya, terus produksi susu menurun, jadi kita juga agak kesulitan untuk mendapatkan susu sapi yang bagus dengan dengan kuantiti yang banyak, itu juga cukup sulit. Kemudian kalau untuk susu kambing, kendalanya di harga sih. Harga susu kambing yang mahal itu juga jadi ini beban operasional juga. Kemudian tetapi kalau
bahan sendiri. Dari ketersediaan bahan, saya rasa di Jogja ini cukup banyak ya, cukup banyak untuk supply atau ketersediaan susu kambing itu sih. Oke. Nah terakhir nih Mas Fajar, harapannya supaya anak-anak muda bisa ikut juga terjun langsung nih ke dunia pertanian dan peternakan, supaya bisa lebih memaksimalkan hasil bumi dari Indonesia itu, kira-kira dari Mas Fajar apa nih? Harapannya untuk anak-anak muda, kemudian generasi berikutnya, karena kita mempunyai sumber daya alam yang tidak kalah kualitasnya dengan negara-negara lain, dengan sumber daya alam yang melimpah. Harapannya kita selalu jaga sumber daya alam itu, kita lestarikan, kita rawat dengan baik, kemudian kita bisa memanfaatkan untuk bikin produk, bikin sesuatu yang mempunyai nilai jual yang tinggi, menambah nilai dari sumber daya alam itu sendiri. Mungkin itu sih. Semoga peternakan dan pertanian ini bisa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya bisa kita teruskan, dan kita jangan malu untuk terjun ke bidang tersebut, karena dari situlah kita memperoleh penghidupan dari itu sih. Oke Mas Fajar, terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi nih buat teman-teman petani-petani muda yang lain, supaya bisa selalu berkarya ya Mas Fajar ya. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Siap, terima kasih kembali.